Shalom saudara-saudara, kita ketemu lagi pada saat ini bersama dengan saya. Saudara tahu bahwa saat-saat ini di mana kita itu membutuhkan yang dinamakan hikmat. Kenapa kita itu membutuhkan hikmat? Karena kita tambah lama, tambah kita tahu bahwa dunia ini sungguh-sungguh membutuhkan hikmat. Kita bertemu dengan orang-orang yang tambah lama tambah pandai. Kita bertemu dengan teknologi yang tambah lama tambah canggih. Itu yang dibutuhkan, kita harus ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, itu dibutuhkan hikmat. Kalau tidak, kita akan tergilas. Karena apa? Karena saat-saat ini teknologi dengan kemajuan yang luar biasa, dengan segala sesuatu yang ditawarkan buat kita. Saudara tahu kalau saudara di TV, setiap ibu-ibu akan tergiur dengan semua penawaran yang ada. Saudara saat ini betapa luar biasanya setiap bank buka konter. Saudara tahu kan? Di setiap mall buka konter. Bank-bank itu menawarkan apa? Menawarkan kredit card. Dan sampai dikatakan gak bayar kok Bu. Salah satu tahun pun tidak dikenakan pembayaran. Mudah banget syaratnya, yaitu hanya dengan KTP dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saudara dan saya tidak mempunyai hikmat, saudara akan tergelincir. Saudara akan terbawa arus dan tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba 1 bulan tagihan sudah meledak. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengkonseling akan suami istri. Pada saat itu saya mengatakan, saya melihat ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Engkau itu anak Tuhan yang baik. Engkau melayani dengan setia. Saya bilang. Tapi saya melihat ekonomi kamu bukan bertambah maju tapi bertambah mundur. Engkau itu seperti suatu bejana yang bocor. Di mana setiap berkat yang Tuhan berikan buat kalian itu bocor, hilang begitu saja. Tambah lama saya merasakan engkau itu di bawah kemiskinan rata-rata. Saya ingin tahu, coba saya mau lihat bagaimana keadaan perekonomian kamu. Saya minta, saya bilang, engkau membuat sesuatu daftar supaya saya tahu utang kamu berapa, pengeluaran kamu 1 bulan berapa, pendapatan kira-kira berapa. Saudara, itu butuh hikmat. Seorang ibu rumah tangga butuh hikmat. Seorang kepala rumah tangga butuh hikmat. Anak-anak yang sekolah butuh hikmat. Berapa banyak para orang tua di mana mengeluh karena jikalau ditanya, ayo belajar, besok ada ulangan enggak? Alasannya pelayanan. Saudara, ini dibutuhkan yang namanya hikmat. Oleh karena itu, pada saat saya berbicara dengan keluarga ini, pada saat dia itu memberikan daftar tentang kehidupannya, saya sangat-sangat terkejut. Sebab apa saudara? Si suami punya kredit card 10 biji. Istrinya punya kredit card 10 biji. Saya bilang, ini kredit card kamu pakai buat apa? Dan semuanya ternyata setelah ditotal, setiap kredit card itu kurang lebih utangnya yang belum dibayar. Bisa 5 juta, bisa 10 juta. Total semuanya hampir 200 juta hanya utang kredit card. Saudara, saat saya melihat itu sedih sekali saya. Saya bilang, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kurang hikmat. Oleh karena itu hari ini kita belajar. Kita belajar saudara tentang hikmat. Mari kita baca bersama-sama di dalam Amsal Soleman ayat yang ke-9. Saudara tahu bahwa Amsal ini dikarang oleh seorang raja yang dikatakan raja ini
minta kepada Tuhan saat pertama kali dia menjadi seorang raja. Ditanya, kamu minta apa? Dan dia katakan, saya minta hikmat dan pengetahuan. Itulah sebabnya dia adalah satu-satunya raja. Salomo adalah satu-satunya raja yang dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang penuh dengan hikmat. Oleh karena itu, dengan semua apa yang pernah dia alami, dari semua yang pernah dia pelajari, sampai dia belajar tentang bintang, dia belajar tentang binatang, dia belajar tentang lautan, dia belajar tentang segala sesuatu. Karena hikmatnya luar biasa. Tapi satu hal, dia akhirnya tergelincir juga. Dengan hikmatnya. Karena dengan hikmatnya, dia mulai susah untuk menolak setiap tawaran yang diberikan. Akibat daripada dia susah untuk menolak akan semua penawaran. Setiap negara menawarkan seorang gadis untuk menjadi istrinya. Karena perasaan yang penuh dengan hikmat, akhirnya dia tidak pernah bisa menolak. Itulah yang mengakibatkan dia mulai jauh dari Tuhan. Itulah yang mengakibatkan dia akhirnya dia jatuh dan tidak dapat mencapai garis finish. Saudara, hari ini, dalam tahun ini, tahun depan, kita butuh yang namanya hikmat. Dalam beberapa episode ini, saya akan membahas akan 7 episode tentang setiap episode adalah satu daripada hikmat yang kita pelajari. Semua diambil dari Amsal Fatsal yang ke-9 ayat yang pertama. Dikatakan seperti begini, hikmat telah mendirikan rumahnya. Wah, ternyata hikmat itu seperti rumah. Dan dikatakan menegakkan ke-7 tiangnya. Saudara, kalau sebuah rumah pasti didirikan dengan tiang-tiang. Angka 7 adalah angka yang sempurna. Jadi kalau sesuatu rumah di mana dikatakan bahwa hikmat itu seperti rumah yang didirikan dengan 7 tiang. Ini menandakan bahwa angka yang sempurna. Kalau saudara dan saya boleh mengerti akan apa yang dinamakan tiang hikmat ini, saudara dan saya akan belajar. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam pelajaran-pelajaran tentang 7 tiang hikmat ini dapat kita pakai untuk menjalani kehidupan. Dan kita akan dapat menyelesaikannya sampai garis akhir. Saudara siap untuk belajar bersama-sama dengan saya? Tunggu waktu yang akan datang. Kita akan membahas 7 tiang hikmat. Mari kita berdoa, siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk benar-benar kita katakan, Tuhan, aku mau belajar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk episode selanjutnya di mana Engkau akan memberikan kepada kami suatu pelajaran-pelajaran tentang hikmat. Bapa, kami minta anugerah-Mu, turunkan hikmat-Mu atas kami. Supaya benar-benar kami boleh melihat akan cara kerja-Mu yang luar biasa. Di dalam menghadapi akan dunia ini Tuhan. Dalam menghadapi akan semua yang kami harus hadapi. Engkau tahu Tuhan, kami butuh hikmat. Dan kalau Engkau akan beritahukan kepada kami, tiap-tiap tiang kami mau dirikan Tuhan dalam rumah rohani kami. Supaya kami benar-benar kokoh dan dapat menyelesaikan sampai garis akhir. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.